Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah bil khusus, segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Mar'atus Shalihah, Ibu Rita dan jajarannya dan jamaahnya juga, dan wabil khusus Sahibatul Bait Ibu Indah Marmer apa dah? Cahyati, Indayati, yang semoga juga beliau beserta keluarga besarnya, suami, anak dan cucunya, dan kita semua juga beserta keluarga besar kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ini ada permohonan pembacaan suratul Fatihah. Yang pertama untuk Allah yarham Mas Rizky Dio Pangestu. Kita doakan semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah terima amal kebaikan beliau, Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya. Dan semoga Mas Rizky Dio Pangestu Allah yarham diseru oleh Allah dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syai'ulillahi lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini cucunya Ibu Indah juga mau disunat insyaallah hari Jumat 12 Desember 2025 maksudnya. Itu Andanda Gaisar Altof Rajai Ar-Rafif. Betul ya Bu Indah ya? Ya, Gaisar
Altof Rajai Ar-Rafif, betul ya? Ya udah, kita doakan semoga khitannya lancar, selamat, dan menjadikan Ananda ini putra yang soleh, yang muslih, yang qurratu a'yun, yang sukses dunia akhiratnya, selamat dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya, dan semoga dipermudah segala urusannya oleh Allah fid dini wa dunia wal akhirah. Dan semoga segenap harapan baik kedua orang tuanya untuk Ananda Gaisar ini segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Ala hadini ya salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya izin minum dulu nggih. Mumpung tehnya masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis yang ke halaman berapa sekarang? Halaman 72. Ini berarti sama. 72. Geng. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Huddah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian C itu ya, menetapkan syariat dengan dalil yang nyata. Juga penjelasan beliau dengan alasan yang gamblang sehingga tidak bertentangan dengan logika dan tidak pula tersusupi oleh sesuatu yang ditolak oleh akal. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu jawami'al kalimi wakhtusira li al-kalamu ikhtisaran." Aku diberikan jawami'ul kalim. Jadi kata-kata yang panjang bisa disingkat dan padat oleh Nabi. Itu namanya jawami'ul kalim. Dan telah diringkaskan perkataan bagiku. Artinya ada kata-kata yang harusnya panjang, tapi Nabi dengan izin Allah punya kemampuan untuk meringkasnya. Singkat, padat, jelas. Ada juga singkat, padat, nggak jelas itu. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu singkat, padat, jelas. Karena beliau mengungkapkan dengan perkataan yang sedikit untuk makna yang banyak, maka beliau pun terhindar dari bertele-tele dan menyingkap ketidakjelasan. Dalam menyingkap ketidakjelasan, beliau memiliki jawami'ul kalim karena beliau diberi pertolongan dan petunjuk untuk itu. Baik, saya mau terangkan dulu gini, Bu. Ajaran Islam itu seluruhnya itu tidak ada yang bertentangan dengan logika atau akal sebenarnya. Kalau hari ini kita melihat
nggak masuk akal istilahnya. Bukan nggak masuk akal, akal kita yang nggak sampai. Karena terbukti di belakang hari ada banyak hal yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu ternyata bersesuaian dengan informasi sains pada hari ini. Contoh gini Bu, misalnya dulu orang agak iskal ketika Al-Quran di surah Yasin mengatakan bahwa bumi itu berputar, matahari juga beredar sesuai dengan porosnya gitu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil hakim. Orang dulu iskal, kok bumi yang berputar padahal yang kelihatan kan matahari yang berputar. Ada kata Quran wasyamsu tajri, masing-masing kan beredar sesuai dengan porosnya masing-masing itu loh. Nah, belakangan begitu ilmu fisika mengatakan bumi yang berputar mengelilingi matahari, itu orang juga iskal. Loh kok itu muncul, sampai sekarang sudah terjawab kan bahwa ternyata matahari kita juga berputar juga kan. Ternyata gugusan galaksi, ya itu apa nama saya nggak ngerti itu. orang-orang astronomi yang ngerti itu lah ya. Ternyata galaksi kita ini hanya satu galaksi dari sekian banyak galaksi yang jumlahnya itu, waduh, nggak bisa dihitung kok. Itu makanya saya katakan tadi bahwa semakin kesini ungkapan dalam statement dalam Al-Quran itu semakin terbukti gitu. Dulu ada ilmuwan di Prancis misalnya, nggak habis pikir bagaimana dia melihat ada fenomena laut yang bertemu antara laut tawar dan laut asin tapi tidak saling bercampur. Itu dia cari jawabannya nggak ketemu itu, tapi Al-Quran memberitahukan itu di surah Ar-Rahman itu kan. Itu bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ternyata ada di Al-Quran. Bahkan saya ngikuti di YouTube itu sebuah informasi tentang pakar-pakar fisika modern hari ini itu banyak sekali mentok dengan pertanyaan-pertanyaan fisika modern yang itu nggak terjawab melalui ilmu pengetahuan fisika, dan itu baru terjawab ternyata melalui agama, dan itu agama Islam, dan itu Al-Quran. Makanya Ibu kalau mendengar penjelasan ilmuwan Muslim terutama ya tentang bagaimana Al-Quran mengulas tentang alam ini, itu kita akan temukan banyak sekali informasi yang sangat luar biasa. Tentu saya bukan ahlinya, Anda tinggal searching aja. Tentu Anda jangan buka websitenya orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak mau dengan agama dan lain sebagainya itu, karena pasti mereka akan menggiring kita kepada apa yang menjadi keyakinan mereka. Tapi cobalah merujuk kepada ilmuwan-ilmuwan Muslim yang memang dalam risetnya itu tidak hanya berbasis ilmu tapi juga berbasis iman, yang di dalamnya ditemukan banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terbukti yang sebelumnya Al-Quran sudah menginformasikan itu seperti itu. Jauh sebelum orang pakar-pakar astronomi itu mengatakan bahwa ada pecahan seperti mawar merah di angkasa sana, itu ternyata Al-Quran sudah menginformasikan sejak 14 abad yang lalu kan, tentang fenomena adanya pecahan ledakan yang bentuknya seperti mawar di itu katihan itu, yang ya kalau bahasa Al-Qur'annya seperti katihan, seperti mawar yang merah itu seperti itu. Di Ar-Rahman itu ada, jadi seperti katihan itu, ad-dihan itu. Jadi kalau tihaniyah itu, tihan itu berarti mawar yang menyala itu, yang mekar itu loh, yang seperti itu. Nah, itu kan dulu banyak ilmuwan yang nggak tahu, begitu tahu ternyata 14 abad yang lalu Quran sudah memberitahukan hal itu. Dan banyak sekali lah, kalau jenengan mau melihat di beberapa akun-akunnya ilmuwan Muslim yang belakangan semakin kesini semakin terbuktilah kebenaran-kebenaran isi dalam Al-Quran itu. Nah,
secara prinsip juga ajaran-ajaran dalam Islam itu disetting oleh Allah sedemikian rupa sesuai dengan fitrah manusia, sehingga tidak ada satupun ajaran dalam Islam itu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Coba tunjukkan ke saya satu aja Bu, ajaran dalam Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi agama ini dibuat oleh Allah sesuai untuk manusia memang. Maka selama kakinya kalau kesemutan boleh selonjor Bu Umi, Bu Anu, selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh bebas. Kalau sama saya santai saja ya. Oke, monggo. Jadi saya ulang ya. Jadi agama ini dibuat oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga selama kita masih manusia, kita tidak akan berat mengamalkan agama ini. Kalau ada orang mengatakan berat mengamalkan agama ini, pertanyaannya, jangan-jangan dia sudah bukan manusia. Jangan. Ini jangan. Karena gini, kalau kita masih manusia, kita pasti akan mudah mengamalkan agama ini. Itu Ustaz, kalau orang nggak kuat puasa, lo kan boleh nggak puasa dalam Al-Quran. Kalau orang nggak kuat puasa, boleh nggak puasa? Boleh. Dan diganti di hari yang lain, diganti di hari yang lain kan? Terus kalau nggak kuat nanti di hari yang lain, bayar fidyah, buatan bayar fidyah, iya kan? Sholat semampunya kan kita sholat. Ya kalau nggak mau berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, iya. Pokoknya semampunya lah. Walaupun tanpa tayamum, tanpa wudhu sekalipun. Hanya nanti kalau yang tanpa wudhu, tanpa tayamum, kalau sudah sembuh ada kewajiban mengulang gitu. Ya mengulang semampunya aja dulu, pelan-pelan. Namanya juga agama ini tidak menuntut kita untuk sesuatu yang di luar kemampuan kita. Zakat bagi yang mampu, haji juga bagi yang mampu. Menariknya bagi yang belum haji, misalnya dalam mazhab Syafi'i, setiap kali musim haji disuruh niat haji. Itu setiap kali kita niat dengan sungguh-sungguh niat haji, kita dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim sudah diberi pahala seperti sudah haji sekali utuh. Coba tunjuk satu aja ajaran dalam Islam yang nggak sesuai dengan fitrah manusia, tunjuk satu aja coba. Maka dalam Islam kan tidak boleh seseorang itu misalnya memberangus nafsu dan syahwatnya, karena manusia itu punya nafsu, punya syahwat. Nafsu dan syahwat tidak boleh dihilangkan. Islam mengakomodir untuk silakan disalurkan melalui lembaga yang namanya pernikahan, misalnya seperti itu. Nah, Islam juga tidak memaksa kita untuk berbuat sesuatu yang menyalahi fitrah dengan cara tidak tidur, sholat malam, tidak benar juga itu. Dalam Islam kalau ngantuk suruh apa? Tidur. Walaupun nanti ada konsep mujahadah sehingga bisa dibedakan mana ngantuk, mana ngantuan, kan seperti itu. Ya, jadi ya Islam itu begitu. Nah, singkat kata singkat cerita, kalau misalnya ada istilah fikih jihad, bagaimana berkaitan dengan jihad? Loh, jihad itu awalnya hak untuk mempertahankan diri kan. Ketika kita diserang, kita punya hak untuk melawan. Atau ada kezaliman yang harus dihentikan, itu seperti itu. Dan itu pun yang berkewajiban adalah kaum lelaki yang sudah baligh. Itu pun tidak boleh semuanya maju perang, harus ada tetap yang menuntut ilmu, harus ada yang bagian menuntut ilmu, harus ada. Tidak boleh semuanya maju perang, itu tidak boleh. Itu seperti itu. Jadi semua konsep dalam Islam itu sangat sesuai dengan arahan manusia, sangat sesuai dengan manusia. Maka kalau selagi kita masih manusia, mengamalkan Islam itu mudah. Kalau ada yang sulit mengatakan sulit mengamalkan Islam, jangan-jangan bukan manusia, jangan-jangan. Allahu Akbar. Bun lanjut. Dan saya ulang, Nabi kita Muhammad SAW itu punya kemampuan jawami'ul kalim. Beliau itu statementnya seringkali singkat dan padat. Untuk orang-orang yang cerdas tentu akan bisa menangkap dengan mudah isyarat itu. Nah, memang nggak bisa dipungkiri bagi sebagian orang yang mohon maaf kurang pinter, memang harus butuh penjelasan. Itulah pentingnya kita ngaji kan, seperti itu. Itulah pentingnya kita ngaji. Kalau di masa Nabi dulu bisa tanyakan langsung sama beliau kan. Kalau zaman sekarang siapa kita bertanya kalau bukan kepada para ulama, kan al ulama warasatul anbiya. Itu yang pernah sering saya sampaikan, bahwa kalau belajar agama ini cukup hanya dengan membaca, maka barangkali Allah cukup turunkan kitab suci aja. Ternyata tidak kan, Allah turunkan para nabi dan rasul, menunjukkan bahwa belajar agama itu harus dengan guru.
Karena kalau tidak menggunakan guru, khawatirnya nanti iya, takutnya gurunya setan itu. Itu kalau kata Imam Ghazali begitu. Nah, saya sering sampaikan ke beberapa anak-anak muda itu gitu. Bukan tidak boleh belajar baca langsung ya, bukan tidak boleh. Ibu baca Quran terjemah langsung, hadis terjemah, bukan tidak boleh. Cuma pesan saya satu, kalau ada yang iskal, yang sulit, tanyakan kepada ahlinya. Jadi masalah agama itu kalau ada yang sulit jangan dipecahkan sendiri. Ngerinya nanti setan nimbrung. Tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan apa kepada ahlinya. Sekarang udah ada AI Ustadz. Saya tuh udah ngetes AI itu beberapa salah. Ya. Saya tanya masalah waris itu. Itu wong masih ada saudara kok, keponakan dapat kan aneh. Masih ada anak kok, cucu dapat ya. Saya tanya Pak AI itu. Loh, biarin. Asal nggak ke saya, asal ibu nggak takut apa. Kalau saya tidak apa-apa, santai. Ya itu korma. Kayak korma. Anak sama kan korma. Kayak kecoa. Jadi saya teruskan lagi ya. Singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini, berarti sampai mana sih Bu? Lupa saya. Gara-gara kecoa. Jadi kalau belajar harus kepada ahlinya. Ya, kalau ada yang iskal jangan dipecahkan sendiri. AI itu sudah saya tes. Saya nanya masalah waris itu beberapa kali salah. AI itu beberapa kali saya tegur itu. Ya betul, saya tegur. Bukannya begini. Oh ya maaf, betul saya dia ngomong gitu. Iya, sering itu. Itu makanya jangan mengandalkan AI itu. Walaupun AI itu pinter kadang ya agak tell me juga dia. Itu. Iya betul. Dan itu udah saya buktikan beberapa kali. Tentu alhamdulillah saya bisa karena kan ada perbandingan ilmunya kan gitu. Makanya saya ulang, ibu-ibu jangan hanya mengandalkan teknologi. Karena kan gini, saya ketemu dengan beberapa orang yang katanya jamaah saya, dia ngomong gini, beberapa teman saya itu tidak mau ngaji alasannya kan sudah ada YouTube. Kan sudah ada YouTube, Yunah itu loh Bu. Sudah ada sudah ada media-media radio, TV, parabola macam-macam. Saya bilang itu nggak salah sih, saya bilang. Cuman menjadi salah kalau kita tidak pernah sama sekali duduk di majelisnya para guru, saya bilang gitu. Karena saya ulang, dalam masalah agama ini memang diperlukan orang untuk menjelaskan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan yang singkat dan padat tadi itu. Karena ternyata tidak semua orang berkemampuan bisa menangkap informasi itu dengan baik dan benar. Makanya dibutuhkan ahlinya. Saya pribadi itu sampai detik ini pun juga masih bertanya kepada ahlinya ketika saya menemukan hal-hal yang iskal, sesuatu hal yang sulit untuk saya pahami, entah secara langsung atau melalui website-websitenya para guru-guru yang saya ada di dalamnya itu. Kadang ada banyak hal yang tidak terduga oleh kita yang ternyata ada penjelasannya itu seperti itu. Bisa dimengerti Bu ya? Nah, itu seperti itu. Dan kenapa Bu? Merasa sudah pintar jadi nggak perlu belajar. Nah itu masalah, itu yang menjadi masalah betul. Satu hal lagi yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa ketika seseorang itu masih mau bertanya kepada ahlinya, insya Allah masih selamat lah. Itu seperti itu. Nah, dibandingkan dengan kalau kita berusaha untuk memecahkan sendiri. Jangankan belajar agama ya, belajar masak-memasak saja kalau kepada guru langsung dengan kalau hanya baca di buku resep itu kayaknya beda. Saya masih ingat istri saya itu kan belajar bikin fried chicken itu loh, supaya bisa kriwul-kriwul itu. Itu belajar baca berapa banyak bacaan yang dia baca itu dia bikin gagal terus, gagal total. Iya, akhirnya sesaat ada pelatihan. Istri saya ikut itu. Sekali cuma ikut pelatihan langsung sama gurunya kan.
hingga detik ini masya Allah pinter bikin yang bisa kriwul-kriwul itu masya Allah. Ibu udah bisa? Belum. Oh. Berarti udah nggak beli lagi dia di Masih luar. beli sih. Tapi paling nggak kan bisa gitu maksud saya gitu. Padahal saya menyaksikan sendiri bagaimana, kan kalau istri praktek kan saya paling seneng, karena yang makan kan saya. Walaupun gagal tapi enak. Nah tapi belakangan alhamdulillah udah berhasil. Begitu berhasil malah jarang bikin. Kalau belum berhasil kan coba terus. Nggak, saya cuma mikir gini, oh masalah memasak saja langsung ke guru kan tidak ke guru ternyata beda. Apalagi sekarang nggak usah jauh-jauh gini aja deh. Ibu, maaf ya, ibu berobat ke dokter ahli bedah. Katanya ahli bedah, cuman belakangan ibu tahu bahwa dia ternyata hanya belajar otodidak. Ibu mau operasi sama dokter yang dia hanya belajar dari buku cara membedah orang, tanpa belajar dari praktek dari ahlinya. Kira-kira ibu mau nggak? Ya nggak mau lah. Kebayang nggak ibu membedah masalah hati loh agama itu, membedah masalah roh, membedah masalah moralitas, dan ibu datang kepada kepada seseorang yang tidak pernah belajar agama melalui guru, hanya mengandalkan otodidak buku ansih tanpa melalui guru. Nah, makanya kadang yang aneh-aneh itu muncul kalau kita usut, kadang bukan diambil dari orang-orang yang belajarnya itu tidak, kalau istilah dalam agamanya itu tidak bersanad gitu. Kadang seperti itu. Kan kalau yang bersanad insya Allah sih. Oh yang bersanad aja kadang ada yang melenceng, apalagi yang tidak, kadang rawan sekali. Itu seperti itu. Bisa dipahami nggih? Insya Allah. Pokoknya hati-hati itu aja lah. Kemudian kemudian saya izin minum lagi ya. Takutnya keburu dingin tehnya. Lanjut lagi. Perintah beliau berupa akhlak yang baik, seruan beliau berupa adab yang utama, dorongan beliau untuk menyambung silaturahim, dan anjuran beliau agar mengasihi orang-orang lemah dan anak yatim. Nabi itu ajarannya diantaranya tidak jauh-jauh dari masalah akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Kita tahu di antara pilar dalam Islam adalah akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Orang itu sehebat apapun kalau nggak ada akhlaknya, orang nggak suka, Bu. Makanya ada istilah begini, kalau kepada Allah persembahkan ibadahmu, tauhidmu, akidahmu, tapi kalau kepada sesama akhlakmu. Karena kalau masyarakat itu nggak ngelihat bagaimana ibadah kita, tapi bagaimana akhlak kita. Itu kebanyakan. Bukan berarti terus kemudian ibadah nggak penting. Ibadah sangat penting. Tauhid, akidah itu sangat penting. Tapi akhlak itu tidak kalah pentingnya. Ustaz, bukan yang penting hanya dengan Allah. Oh iya, hanya dengan Allah itu yang penting. Nah, masalahnya Allah nyuruhnya kita tidak hanya baik kepadanya, tapi juga pada sesama. Itu maunya Allah. Berarti pengertian baik hanya kepada Allah itu harus sesuai dengan baik pula kepada seluruh makhluknya. Karena itu perintah. Sehingga dikatakan dalam Islam itu kalau ingin mulia harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Wa duribat alaihim mudillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Ada orang, ini maaf, ini perbandingan sama-sama buruk ini ya sebenarnya ya. Tapi kita lihat dalam konteks sesama ya. Kalau kepada Allah, kita lihat nanti juga. Ada orang ahli sholat, ahli ibadah, ahli masjid, tapi powoli sombong. Yang satu
ibadahnya Seterang. pas-pasan, kurang lah pas-pasan, nggak terlalu rajin amat. Dengan Allah hubungannya pas-pasan lah. Tapi dia dermawan, murah hati, rendah hati. Kira-kira di tengah-tengah masyarakat yang diterima yang mana? Kedua. Nah, walaupun yang Allah mau sih diperbaiki dua-duanya itu. Nah, sebaliknya sekarang ada orang dengan sesama dia baik banget, tapi akidahnya rusak, nggak sholat, diterima nggak oleh Allah? Tidak. Enggak, Allah maunya dua-duanya kan? Ya itu. Jadi makanya kalau kita bicara idealnya sebagai seorang muslim, itu hubungannya dengan Allah harus bagus dan dengan sesama juga harus bagus sekaligus, nggak boleh dipisah. Itu muslim yang sempurna itu seperti itu. Makanya maaf ya, kalau kita masih istilahnya dengan sesama tidak bagus, berarti mohon maaf ya, belum sempurna keberislaman dan keberimanan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Makanya kalau ingin betul-betul kita sempurna dalam keberislaman kita, perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki hubungan dengan sesama sekaligus, tidak boleh dipisah, sekaligus. Makanya dalam Islam dianggap tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih pada sesama. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah harus juga berterima kasih kepada sesama. Tidak bisa dipisah itu. Bisa dimengerti ya. Nah, itu diantaranya yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, Nabi seruannya seringkali berkaitan dengan tadi akhlak adab sama, yaitu dorongan beliau untuk menyambung silaturahim. Nabi itu secara pribadi kuat sekali dalam menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan. Kalau dalam hadis Sahih Bukhari gini bukan termasuk menyambung kekerabatan atau silaturahim membalas kunjungan atau membalas hadiah. Kata beliau, silaturahim itu adalah ketika kita memperbaiki hubungan dengan orang yang buruk hubungannya dengan kita. Jadi kalau ada orang baik kepada kita, kita balas kebaikannya, itu biasa. Tapi kalau ada keluarga yang tidak baik kepada kita, kok kita baik sama dia, itu baru luar biasa. Tapi ini enak ngomongnya aja, Bu. Prakteknya sulit pakai dan. Apalagi kalau udah orangnya zalim banget, udah gitu suka ngambil hak orang lain, udah gitu suka ngomongnya ya manja dan ngomongnya suka dilebih-lebihkan itu. Wah, itu bukan hal yang mudah lah, Bu, kita untuk tetap baik sama orang kayak gitu itu. Nah, ada paling kita ya udah kalau lo gitu gue gitu. Ada yang sering Mas saya bilang tadi, hal-hal begini ini kan enak ngomongnya aja. Prakteknya sulit pakai dal. Tapi kalau kita sanggup, itu pahalanya luar biasa. Dan Nabi kita Muhammad SAW tipe orang yang kuat sekali dalam menyambung kekerabatannya, walaupun dengan orang yang telah jahat kepada beliau. Contoh, Abu Lahab itu kan kurang bagaimana jahatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Istrinya juga. Dalam sirah saya pernah baca, pasca turunnya surah Al-Lahab itu tidak kurang dari 200 kali Nabi mendatangi pamannya Abu Lahab. Tidak kurang dari 200 kali Nabi mendatangi pamannya siapa? Abu Lahab. Itu Nabi. Dan ya itulah luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kepada para sahabatnya juga sangat menekankan menyambung rahim. Sehingga pernah satu saat ketika Nabi berada dalam satu majelis akan berdoa, beliau bersabda, "Aukamakal, doa saya tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau di antara kalian yang hadir ada satu saja yang memutus rahim." Maka ada anak muda yang berdiri, "Izin ya Rasulullah, saya akan menemui paman saya." Kenapa? Saya ada masalah dengan paman saya sehingga saya putus silaturahim dengan paman saya. Sebentar ya Rasulullah, saya pergi dulu menemui paman saya. Dia menemui pamannya, minta maaf sama pamannya. Kata pamannya, "Ya Allah, nah ini yang saya tunggu dari kamu dari dulu. Sekarang kamu baru datang ke saya." Akhirnya kembali kepada Rasulullah dan Nabi berdoa, dan doanya mustajabah setelah semuanya menyambung rahim. Jadi rupanya orang yang mutus rahim itu menjadi satu sebab tersendatnya doa, kira-kira gitu. Karena sebenarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan, cuman kan ada yang mungkin tertunda atau tersendat gara-gara ada yang mutus silaturahim itu. Karena mutus silaturahim itu mutus rahmat Allah, sementara ijabah doa itu rahmat Allah.
Maka agak tersendat kemudian kalau kemudian yang bersangkutan atau di dalam orang yang berdoa itu ada orang yang memutus rahim. Nah, itulah kenapa Nabi Musa juga pernah berdoa kepada Allah, tapi tidak dikabulkan gara-gara di tengah-tengah orang yang bersama Nabi Musa itu ada yang suka mengadu domba. Nah, jadi suka memprovokasi. Maka Nabi Musa diperintah untuk menemui seorang yang bernama Barh agar minta didoakan oleh dia, karena di tengah-tengah Nabi Musa tadi itu ada satu orang yang ya suka mengadu domba tadi itu. Nabi Musa dan hanya sama Allah sebenarnya. Tunjukkan ke saya ya Allah mana orangnya, nanti akan saya usir dia. Kata Allah, wong aku ini nggak senang sama orang yang suka ngadu-ngadu. Kok kamu nanya ke aku siapa orangnya? Ya nggak akan aku beritahu, karena Allah tidak suka membuka aib hambanya. Sekian banyak tokoh jahat dalam Al-Quran, itu jarang yang Allah sebut namanya kecuali beberapa saja. Fir'aun saja itu nggak Allah sebut namanya kecuali gelarnya saja kan? Namrud juga sama. Jadi makanya saya ulang sekali lagi, Allah itu zat yang sattar, as-sattar. Allah itu nggak suka as-sattar, zat yang suka menutup aib hamba-hambanya. Maka kalau sampai ada orang yang dibuka aibnya, berarti dipersoalkan dosanya oleh Allah. Selagi Allah tutup aibnya, asal dia rawat dengan tobat, aman dia insya Allah. Itu dalam hadis sahih Muslim diantaranya ada begitu. Aukamakal. Makanya kalau yang Allah tutup jangan dibuka lagi. Kalau dibuka nanti sama dengan buka kasus yang sudah Allah tutup, itu seperti itu. Dan diantara perintah Nabi yang khas adalah mengasihi anak-anak ya yatim. Itu diantara ciri khas ajaran beliau. Apalagi yatim piatu. Apalagi yatim piatu itu. Kemudian larangan beliau agar tidak saling membenci dan hasad, menghindari dan menjauhi dari saling memutuskan hubungan, agar keutamaan yang ada pada mereka semakin banyak dan akhlak yang baik semakin tersebar di antaranya, di antara mereka. Adab mereka yang dianggap baik semakin tampak nyata, agar mereka lebih bersegera menuju kepada kebaikan dan lebih menahan diri dari kejelekan. Ustadz, kalau kita nggak tahan bagaimana? Kita nggak mampu bagaimana? Karena ada di antara kerabat kami, misalnya kalau kita baikin, yang ada malah dia tidak hanya ngelunjak, bahkan jahat. Ada orang itu gini, ini contoh, ini kasus nyata Bu. Ada seseorang itu cerita sama saya gini, suami saya itu Ustadz, kalau saya diemin dia baik. Jadi suami saya kalau saya diemin baik, kalau saya baikin jahat dia sama saya. Coba gimana? Jadi kalau dicuekin suaminya baik, dia biasa aja. Tapi kalau Mas ngesakin, ngunjuk, Mas ngesakin, enggak, ngomongnya malah jelek. Iya. Akhirnya saya cuekin aja Ustaz. Wong kalau saya baikin dia jahat, dia bilang gitu. Ya, saya bilang ya sudah kalau maunya begitu, yang penting tujuan kita bukan memutus ya, saya bilang itu. Makanya saya sering bilang di pengajian saya nih, ketika beberapa jamaah curhat tentang kalau ketemu dengan saudaranya ini yang ada malah berantem, bikin sakit hati, saya bilang apa? Kalaupun kita menghindari orang seperti itu, catat baik-baik, jangan punya niat memutus. Kita semata-mata menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau ketemu, itu aja. Jadi jangan niat memutus. Artinya kalau suatu saat dia butuh bantuan, ya kita bantu semampu kita. Ya kalau ketemu ya kita senyum atau apalah, yang tetap kita sebaiklah pokoknya. Bahwa kemudian kita mengurangi intensitas pertemuan itu kan nggak ada masalah, bukan apa-apa. Semata-mata menghindari kemungkinan buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Udah itu aja. Rumusnya itu aja sebenarnya. Bisa dimengerti nggih? Terus kemudian maka terrealisasilah di antara mereka firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka pun menetapi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga sempurnalah bagi mereka kebaikan agama dan dunianya. Islam menjadi
mulia bersama mereka dan kesyirikan menjadi terhina. Lantas mereka pun menjadi para imam dan pemimpin pilihan yang senantiasa berbuat kebajikan. Sejarah mencatat para sahabat Nabi itu walaupun kehidupannya sederhana tapi bisa apa saja. Para sahabat Nabi itu kehidupannya sederhana, Bu, tapi bisa apa saja. Persia takluk, Romawi takluk. Padahal bermula dari satu wilayah kecil di Madinah, di Yathrib awalnya menjadi kota Madinah, kemudian tapi dalam kesederhanaan itu justru Persia takluk, Romawi takluk. Nah, kenapa? Karena kekuatan hubungan mereka dengan Allah dan baiknya hubungan mereka dengan sesama, sehingga kemudian banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam itu bukan karena pidato, Bu, sebenarnya, Bu, tapi karena akhlak. Ya, Ibu, kalau saya sering ngomong di banyak tempat itu, andaikan boleh bertaruh, saya berani bertaruh. Andaikan boleh bertaruh bahwa 90% orang masuk Islam di masa Nabi itu bukan karena pidato Nabi yang saya pahami ya, tapi karena akhlak yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Tentu semua dengan izin Allah ya. Termasuk khulafaur rasyidin. Kalau saya baca dalam catatan sejarah itu, mereka masuk Islam bukan karena pidatonya para sahabat, tapi karena akhlak yang mulia para sahabat, kejujurannya, keadilannya, kedermawanannya dan macam-macam. Banyak sekali sifat amanahnya. Nah, itu andaikan itu kita punya semua, Bu, berapa banyak orang yang insya Allah tertarik untuk masuk Islam. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu bahwa dalam Islam itu kita diperintah untuk mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam, tapi tidak boleh paksa. Mengajak itu nggak harus ngomong, Bu, ayo masuk Islam, nggak harus gitu. Tunjukkan akhlak Islam kita, jujur, istiqomah, dermawan, murah senyum, rendah hati, baik pada, walaupun ada ketegasan ya tentang kalau masalah akidah, masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Itu tetap, kalau itu nggak bisa tawar menawar karena itu masalah prinsip ya. Nah, tapi kalau masalah hubungan sosial, kita harus baik pada semuanya tanpa membatasi dengan agama. Nah, saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Monggo silakan. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Monggo silakan Bu kalau ada. Ustaz, Oke, monggo Bu. kalau kita sholat bersama imam, nah itu makmumnya itu kalau bacanya itu kita nggak boleh kedengaran sama si imam atau bagaimana? Apa sih nggak boleh kita misalkan kita bahasa kecil kan, tapi kan mungkin jangan terlalu kenceng tuh. Begini, pernah suatu saat Nabi itu sholat menjadi imam, terus selesai sholat Nabi noleh ke belakang. Siapa tadi yang baca keras? Saya, Rasulullah. Bacaanmu hampir-hampir mengganggu saya, kata Nabi. Lain kali kalau imam lagi sedang membaca, kamu diam dan dengarkan. Jadi kata kuncinya sih sebenarnya satu, Bu. Jangan sampai bacaan keras ibu itu mengganggu konsentrasi imam. Caranya bagaimana? Ya usahakan cukup terdengar oleh kuping kita aja. Itu, saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Jelas apa belas? Nggih, monggo. Ada misalnya ada kawan gitu yang dia apa sih ya seperti Ustaz tadi bilang dia suka mengartikan sendiri, belajar sendiri tanpa guru. Jadi sesuatu apa-apa itu diartikan sendiri sama dia gitu. Nah, jadi banyak gitu yang nggak sependapat gitu sama saya, dan sering WA dan sering berdebat juga akhirnya. Termasuk dia bilang nggak perlu sholawat sama Nabi gitu. Terus sekarang juga dia akhirnya buka jilbabnya gitu. Jadi saya lama-lama kan merasa terganggu. Jadi saya nggak blokir sih saya, tapi kalau dia ini saya nggak jawab lagi gitu. Itu termasuk memutus silaturahmi. Secara prinsip
apa yang ibu lakukan selama niatnya tidak memutus, ya bukan memutus. Saya tahu ibu capek kan? Ya, saya sering bilang di mana-mana, orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Jadi kalaupun Bu Nas tidak menjawab dan Bu Nas tidak berniat memutus, tapi lebih kepada karena udah capek aja sih, lelah hayati. Dan kita butuh kesehatan mental juga. Maka dalam hal ini ibu diperkenankan untuk mendiamkan dalam konteks yang dimaksud, tapi jangan berhenti mendoakan semoga dia dihidayah oleh Allah. Jadi gini Bu ya, teks-teks agama itu ada beberapa yang sifatnya itu muhkamat. Muhkamat itu mudah dipahami. Tapi ada juga yang mutasyabihat. Nah, yang mutasyabihat ini Bu butuh penjelasan ahlinya. Itu loh. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau ada yang iskal dalam masalah agama, jangan dipecahkan sendiri. Nanti muncul penafsiran-penafsiran yang keliru. Kalau bacanya Imam Ghazali, orang kalau belajar tanpa guru itu rawan gurunya adalah setan. Kalau Imam Ghazali, ada beberapa ulama yang mengatakan kalau kita belajar otodidak agama itu harus kuat sholawatnya. Itu kata para ulama agar terbimbing. Itu seperti itu. Paling enggak kan kita terkoneksi kepada Rasulullah. Tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi intinya satu deh Bu, intinya belajar tanpa guru dengan belajar tanpa guru dengan belajar dengan guru itu pasti berbeda. Maaf ya, bahkan guru saja kita sebenarnya harus pilih-pilih Bu. Makanya saya sering bilang ke jamaah gini ya, saya bukan guru, saya teman belajar. Saya hanya menemani belajar saja. Kalim. Apa itu Bu? Sahabat, mitra sahabat. Oh gitu. Oh gitu ya. Toha. Oh iya wis. Pokoknya saya hanya berusaha untuk menjadi teman belajar saja sebenarnya. Karena dan itulah kenapa saya sering juga bilang ke jamaah gini kan. Insya Allah sih setiap apa yang saya sampaikan ada dasarnya. Bahwa kadang saya lupa menyampaikan dasarnya, silakan ditanya aja nggak apa-apa. Bahwa kadang saya salah pasti, nama juga manusia kan. Makanya di akhir kajian sering saya bilang silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Nah, itu bukan apa-apa karena saya harus sadar diri bahwa saya Muhammad Subhan bukan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu pasti berbeda gitu. Nah, ngaten nggih Bu nggih, wallahu alam bisawab. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Tadi kan sholat kalau nggak sanggup berdiri duduk, Betul. kalau nggak sanggup duduk berarti berbaring. Betul. Nah, kata Pak Ustadz tadi kan kalau misalkan udah gimana, apa udah sembuh atau gimana nggak ngerti. Itu harus diulang maksudnya. Oh, enggak. Yang harus diulang kalau nggak pakai wudhu dan tayamum. Maksud saya gini kalau yang itu. Saya terangkan ya. Kalau ibu tadi sholatnya sambil tidur, sambil duduk, sambil telentang atau tidur miring atau apapun lah. Selama ibu mengerjakannya masih bisa dengan wudhu dan masih bisa dengan tayamum, ibu tidak wajib mengulang kalau sudah sembuh. Yang saya maksud tadi itu kalau orang sholatnya saking sudah parahnya, naudzubillah min syarri dzalik, tidak bisa tayamum, nggak bisa wudhu karena nggak bisa nyuruh orang. Ayo tayamumkan saya, wudhukan saya, tidak bisa nyuruh dari dia. Karena yang ada hanya ingatan, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara dia tahu ini masuk waktu sholat gitu. Maka dia akhirnya tetap bersolat kan, walaupun nggak wudhu, nggak tayamum. Nah yang model begini ini kalau dia sembuh, nanti dia wajib i'adah namanya, bukan qadha, namanya i'adah, mengulang. Kalau qadha kan bayar utang, ini nggak bayar utang, mengulang. Artinya kalau beliau meninggal itu nggak punya hutang sholat. Tapi kalau beliau sehat, sembuh, wajib mengulang. Kapan? Selama sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum itu. Jadi kalau tadi sambil tidur, sambil duduk atau apa, pakai tayamum dan atau wudhu, tidak wajib mengulang kalau yang begitu. Gitu bisa dipahami ya sebenarnya. Ya. Ada seorang kiai itu, beliau ahli sholat memang. Ya kalau kiai harus sholat, masuk kiai nggak sholat. Ya ini kiai ahli sholat ditanya. Beliau ini sangat disiplin sholatnya maksudnya gitu ya. Setiap beliau udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya merem aja udah, hanya merem. Tapi tiap dengar adzan matanya bergerak-gerak. Kata saudaranya mungkin beliau sedang sholat. Tapi kan keluarga kan nggak tahu beliau sholat atau tidak karena kan hanya mata bergerak-gerak aja. Tapi kata saudara mungkin beliau sedang sholat. Tanpa wudhu, ya tanpa wudhu beliau nggak bisa nyuruh orang untuk mewudhukan, juga nggak bisa nyuruh orang untuk mentayamumkan kan? Ya berarti
Tapi qadarullah beliau wafat sih. Nah, itu andaikan beliau sembuh, itu beliau ada kewajiban mengulang selama sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum itu. Tapi yang tadi pakai tayamum atau pakai wudhu tidak wajib mengulang. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Ada lagi yang lain silakan. Dan dia tahu dia aja ya Pak, dia tuh kapan-kapan. Ya, intinya sholat itu wajib selama dia tahu, sadar, maksudnya dia sadar. Dan tidak wajib kalau dia udah nggak sadar. Ya, monggo ada lagi? Nggih. Kalau orang yang misalnya koma 2 hari gitu. Nah setelah dia sadar lagi semua, dia wajib ganti nggak tuh yang Bagus, dia bagus. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang koma atau orang yang pingsan. Pendapat yang pertama dianggap sama dengan orang yang tidur. Pendapat yang kedua dianggap seperti orang gila. Kalau dianggap seperti orang yang tidur berarti wajib qadha. Ya, kalau dianggap seperti orang gila tidak wajib qadha. Jadi ada dua pendapat. Kalau saran saya kalau nggak berat qadha aja lah. Kalau nggak berat ya, yang cuma 2 hari qadha. Ya, kecuali sebulan itu. Jadi orang pingsan, orang koma itu ulama beda pendapat. Ada yang mengkiaskan dengan tidur, ada yang mengkiaskan dengan gila. Kalau dikiaskan dengan gila tidak wajib qadha. Tapi kalau dikiaskan dengan tidur wajib qadha. Kalau Ustaz cenderung mana? Saya cenderung memaknai saya cenderung sepakat dengan yang menyamakan dengan orang gila. Iya, kecuali sebentar. Berarti cuma 2 hari kan? Ya sudah. Karena ada koma itu yang lama Bu Indah. Koma. Kenapa? Itu saya pernah takziah. Saya pernah takziah di Kemang Pratama. Beliau itu koma hampir 3 tahun. Ya, jadi cerita tahu? Ya ada juga. Iya, saya takziah di Kemang Pratama. Itu ceritanya gini, beliau itu menjelang pandemi, persis menjelang pandemi itu mau operasi ceritanya. Bius total. Qadarullah enggak bangun sampai 3 tahun, hampir 3 tahun wafat. Apa? Anaknya udah gede-gede sih. Udah gede-gede. Iya, jadi itu wallahu a'lam bishawab. Terus kodonya itu dia pas ganti kode itu pas waktunya misalkan zuhur, kodenya zuhur, asar, Kodo apa ya ada? atau itu yang kayak tadi Yang sakit tadi. Oh, kalau itu kan kalau yang 3 tahun seperti orang gila aja enggak wajib kodo. Oh, enggak. Jadi gini, kalau mengkodok itu tidak harus pada waktunya. Kalau bahasanya Nabi kan gini Bu, kalau orang lupa, hendaklah dia segera sholat saat dia ingat. Kalau dia tertidur, hendaklah dia segera ganti hendaklah dia segera sholat saat dia bangun. Bangun itu kan nggak harus pada waktunya kan? Demikian juga orang ingat. Berarti kalau kodok kapan saja, tidak harus pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan dia itu 2 hari, berarti kan dia kan zuhur, asar semua tuh ya. Iya. Dia berurutan setelah ini langsung kode ini. Iya, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Itu ya, tetap kalau ibu condong kepada yang mengatakan sama dengan tertidur ya. Tapi kalau ibu sama dengan kalau sama dengan orang gila nggak usah kodok. Iya, iya. Kalau saya secara pribadi lebih condong pada kias sama dengan orang gila itu. Saya pribadinya tidak wajib kodok. Cuman maksud saya gini, kalau cuma 2 hari kodok aja lah. Oh, cuma 2 hari. Kecuali yang 3 tahun tadi itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Jadi orang koma, orang pingsan itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dikiaskan dengan tidur, ada yang mengkiaskan dengan apa tadi? Gila. Kalau yang dikiaskan dengan gila tidak wajib qadha. Ada lagi? Cukup dulu? Baik, kita tutup dengan doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, muminin, muminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Dan ya Allah, untuk Allah yarham Mas Rizky Tio Pangestu, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal kebaikannya, jadikanlah kuburnya taman-taman surgamu ya Allah, dan jadikanlah dia termasuk hamba-hambamu yang kau seru dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan ya Allah, ini Ibu Indah menjelang akan mengkhitankan cucunya Ananda Gaisar Altaf Rajai Ar-Rafif. Allahumma ya Allah, mudahkan, sukseskan khitannya, jadikanlah, selamatkan pula dalam proses khitannya, sehingga menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang muslih, yang qurratu a'yun, yang sukses dunia akhiratnya, selamat dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya, yang segenap harapan kedua orang tuanya untuknya segera Engkau ijabah ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah, dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.